Assalamualaikum, hello everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam, yang buku ini merupakan karangan atau tulisan dari Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas pada bab 7 mengenai ilmu kalam. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Ilmu kalam. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu kalam? Ilmu kalam itu merupakan ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah. Nah, ilmu kalam ini juga berbicara tentang Rasul-Rasul Allah atau utusan-utusan Allah, tentang sifat-sifat yang mesti ada pada Rasulnya Allah, tentang sifat-sifat yang tidak boleh ada pada utusan-utusan Allah, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada utusan Allah. Jadi kesimpulannya, ilmu kalam itu merupakan ilmu yang berbicara tentang wujud, sifat-sifat yang mesti, yang harus ada, kemudian sifat-sifat yang tidak boleh ada, dan sifat-sifat yang kemungkinan ada pada Allah dan Rasul-Rasulnya Allah atau utusan-utusan Allah. Latar belakang ilmu kalam. Nah, latar belakang ilmu kalam di sini ada dua. Yang pertama, menurut teori politik, kemudian yang kedua menurut teori internal dan eksternal. Menurut teori politik, ini dikemukakan oleh Harun Nasution. Menurutnya, latar belakang ilmu kalam ini muncul karena persoalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang memperebutkan kekuasaan dengan cara arbitrase. Nah, ini dianggap tidak sesuai dengan eh, perintah Tuhan menurut Khawarij. Nah, karena Sayyidina Ali ini menerima arbitrase tersebut, arbitrase yang diajukan oleh Muawiyah, jadi Khawarij ini menganggap bahwa Sayyidina Ali dan Muawiyah ini keluar atau kafir, keluar dari agama Islam. Itulah awal mula ilmu kalam menurut teori politik. Sedangkan menurut yang kedua, menurut teori internal dan eksternal yang dikemukakan oleh Nafi. Nah, menurut Nafi, kita tidak akan memahami ilmu kalam kalau kita itu tidak mendalami atau mempelajari faktor-faktor dari timbulnya atau yang mempengaruhi timbulnya Islam, seperti faktor-faktor politik dan faktor-faktor histori. Lanjut pada aliran-aliran ilmu kalam. Aliran-aliran ilmu kalam yang ada pada pembahasan ini ada 4. Yang pertama, aliran Khawarij. Yang kedua, aliran Murji'ah. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Dan yang keempat, aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini muncul karena awalnya aliran Khawarij ini merupakan golongan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, karena suatu persoalan yang dimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menerima arbitrase dari Muawiyah, maka golongannya ini keluar dari golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena aliran ini, aliran Khawarij ini menganggap bahwa Sayyidina Ali itu telah keluar dari jalan-jalannya Allah, dari hukum-hukumnya Allah. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini merupakan aliran yang netral. Mengapa? Karena aliran Murji'ah ini merupakan
golongan yang tidak mau ikut campur dengan pertentangan yang ada pada masa itu. Nah, aliran Murji'ah ini menganggap bahwa seseorang itu kafir, seorang itu mukmin, seseorang itu beriman, itu menentukannya tetap pada hukum-hukumnya Allah, menyerahkan semuanya pada Allah, dan masih memberi harapan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini merupakan aliran yang menggunakan akal, mengedepankan akal. Nah, aliran ini merupakan aliran yang disebut dengan aliran rasionalitas Islam. Yang keempat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, aliran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah ini merupakan reaksi dari aliran Mu'tazilah. Pokok-pokok pembahasan atau sifat-sifat dari Asy'ariyah ini berupa keadilan, terus dosa besar, dan manusia bisa masuk neraka atau masuk surga melalui apa yang mereka lakukan. Yang kedua, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini merupakan aliran yang keputusan dalam melakukan atau menyelesaikan persoalan apabila berhubungan dengan syara itu lebih pada keputusan atau hukum-hukumnya Allah. Tetapi apabila persoalannya itu tidak berhubungan dengan syara, maka lebih mengedepankan dengan penyelesaian secara akal atau pikiran. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai bab 7 tentang ilmu kalam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi yang saya sajikan maupun dalam penyampaian saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.